namanya variasi teks. Alkitab juga ada variasi teks. Betul nggak teman-teman? Ya. Saya tahu variasi teksnya di dalam perjanjian lama ada berapa jumlahnya. Di perjanjian baru ada berapa jumlahnya. Saya tahu perubahan variasi teksnya di mana saja ayat berapa. Saya tahu ayat yang mereka persoalkan misalnya Markus 16 ayat 9 sampai 20. Bu Sofi ini kok nggak ada di Kodeks Vatikanus Sinaiticus? Kita tahu, tetapi orang Kristen itu jujur. Betul nggak Pak Lidara? Ya. Amin. Persoalan saya dengan Islam adalah Islam disebarkan dengan kebohongan. That is my problem. Kalau kamu agama yang benar, Islam, kamu pasti harus mengakui sejarahmu. Itu baru kafah. Itu baru seorang muslim yang saya acungi jempol 4 pakai jempol kaki saya. Tapi kalau kayak Ikhwan, ya, kayak yang lain-lain yang masuk sini apa? Bulat muter, kata Pak Lidara, ngejar buntut, ngejar ekornya. Kenapa? Ora jujur. Kerbau. Itu buat saya disqualified. Kalau kamu seorang muslim, kamu harus mengakui. Iya Bu Sofi, ada perbedaan. Kenapa? Itu sejarah kok. Sejarah kok kamu lawan itu loh, saya heran. Dan sejarah ini yang nulis bukan orang Kristen, kamu sendiri. Dan ketika kita bacakan dari sejarahmu, kamu itu melawan. Kan saya heran. Artinya apa? Kamu tuh orang-orang munafik. Orang-orang tidak jujur yang menyebarkan agama dengan kebohongan. Itu my problem. Itu masalah saya. Kalau Kristen, agama yang benar, kita tidak perlu menyembunyikan. Saya malah buat videonya nih, supaya orang Kristen tahu. Ini loh perbedaan Kodeks Vatikanus Sinaiticus. Kemarin kita ngundang James Smith Junior. Ini loh manuskripnya beda. Betul tidak teman-teman? Ya. Tidak perlu kita tutupi, karena Alkitab bukan kitab gedebuk dari langit. Bukan didiktekan kata per kata sama Jibril. Itu kita akui. Nah kalian ini loh, kok menyebarkan kebenaran dengan cara kebohongan, itu aneh buat saya. Silakan Pak Lidara, lanjutkan Pak. Ya, jadi saya share screen dulu ya, supaya jangan dikatakan saya hanya ngoceh saja. Bisa di share screen ya. Oke, share screen. Ini yang tadi Bu Sofi juga mungkin sedang berbicara ya. Sebagai tambahan, Ibnu Mas'ud ini bukan hanya di-qualified oleh Nabi, melainkan juga oleh Jibril. Menurut tradisi, ya dikatakan turut hadir ketika Muhammad sedang mereview Al-Quran dengan Jibril setiap tahun. Dan bahwa dialah yang telah berhasil mengumpulkan 90 surah. Ibnu Sa'ad, Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir, volume 2. Jadi, Pak, gini. Ini dikatakan di sini setiap tahun mereka mereview. Kan diturunnya Al-Quran ini 23 tahun. Berarti mereka melakukan review itu 23 kali, kan? Bisa jadi, Pak. Setiap... Bisa jadi. Saya nggak bisa katakan, tapi di sini jelas dituliskan setiap tahun. Ya. Kemudian, bagaimana dengan surat Al-Fatihah itu sendiri? Ya, jadi ada pakar juga Islam sendiri berspekulasi bahwa surat ini tertukar-tukar, entah itu Makkiyah atau Madaniyah. Ya, di dalam ensiklopedia Islam juga tertulis di Mukadimah terjemahan Quran oleh Muhammad Rifai. Ya, jadi menyisakan 12 surat yang dipertentangkan apakah Makkiyah atau Madaniyah. Lihat di Itikan 144. Ya, ini Al-Itqan fi Ulum Al-Quran. Iya. Ya, Ibn Katsir. Jadi yang saya katakan tadi teman-teman, ada 12 surah yang masih dipertentangkan Makkiyah Madaniyah, itu ada buktinya. Saya nggak asal ngecap. Ya. Oke, jadi di sini semua kalau kita bisa melihat ya. Oke, jadi yang Bu, ini fakta-fakta historis ya. Semua kita bukan saja ini Taufik Amal, rekonstruksi Taufik sejarah Adnan Al-Quran. Adnan Amal, halaman 211 dan 212. Ini bukunya. Ini Muslim. Orang nanti Muslim dikira sendiri. Sofiatul. Kemarin Sofiatul membayar ulama, Sofiatul membuat hadis, Sofiatul membuat Google. Coba bayangin. Iya. Ya, jadi satu hal yang pasti bahwa nama-nama tersebut diberikan kepada surat-surat
itu bukanlah bagian dari Al-Quran. Tidak Nah, jelas siapa kapan yang munculnya. ngasih nama surat sapi Siapa betina? ini? Siapa Ya. yang ngasih nama surat kuda berlari terengah-engah? Siapa yang ngasih nama surat lebah? Itu loh, sampai sekarang saya pertanyakan, lebah, semut, kuda, sapi, itu siapa itu? Ya. Jadi ini dikatakan bahwa entah siapa yang menamakan surat-surat itu, karena Muhammad tidak pernah mengatakan surat-surat itu. Ya, makanya di sini fakta-fakta historisnya ya. Ya, jadi jelas ya, tadi sudah dijelaskan Bu Sofi ya, sudah jelas sebenarnya, saya cuma menambahkan itu saja. Ya, jelas di sini. Kemudian saya cuma mau tanya kepada Ikhwan. Mana Ikhwan ya? Ikhwan ya, oke. Sebenarnya gini Bu Sofi, tinggal tanya aja kalau memang kalau kita ditanya di mana Dead Sea Scroll, kita nggak perlu tunjuk-tunjuk tempatnya, walaupun tempatnya ada di Israel. Kebetulan saya sudah 4 kali berkunjung kan. Kita melihat saja kalau memang itu sejarah dan itu disimpan di yang tadi dikatakan Ikhwan ada di mana, di Madinah, pasti ada di Google. Sama dengan Dead Sea Scroll, Alkitab, semua ada di Google, tinggal dicari. Saya mau kasih contoh, kalau saya ditanya buktinya mana Alkitab aslinya, manuskripnya, saya gampang, ada, kita jelas. Kita tinggal bisa membagikan kalau mau lihat ya Ikhwan. Ini manuskrip Dead Sea Scroll. Kita bisa, inilah manuskrip Alkitab. Dan semua ini sudah dites oleh para ahli. Ya. Jadi kalau mushaf Quran ada, pasti akan bisa ditampilkan seperti ini ya, sudah diuji karbon, ini semua ada lainnya sampai line 2 ya, artikel ini dirinci semuanya. Perubahannya misalnya ada berapa huruf yang nggak sama dengan itu, iya, ada berapa persen yang tidak sama dengan manuskrip kita. Betul. Jadi begini loh yang kita minta ini loh, detailnya ini loh. Ya. Dead Sea Scroll dibandingin Septuaginta, dibandingin Codex Vaticanus, dibandingin Codex Sinaiticus, kita bandingkan ada 66.400 manuskrip, mau berapa yang kamu bandingkan? Ya, luar biasa. Ya, jadi begini, kalau kita mau berbicara dengan data dan fakta, Ikhwan, seperti ini, kamu bisa dia tadi ngomongnya di dadaku, Pak, gimana? Qurannya di dadaku, gimana kita buktiin di dadamu? Ya, kalau berbicara gitu, Bu, Ibu ingat nggak Joseph Smith pada tahun 1840? Iya, saya tunjukin ya, ada berapa orang yang mengaku mendapatkan kitab dari surga dan mengaku menjadi nabi. Ya, silakan. Iya. Ya, jadi tahun 1840 ada seorang nabi. Bahkan kita bisa lihat di Wikipedia, justru Joseph Smith ini dibandingkan dengan Muhammad. Karena sama-sama ceritanya sama. Kita lihat di Wikipedia. Share screen ya. Jadi Joseph Smith juga mengklaim sebagai nabi dan juga mengklaim mendapat kitab turun dari langit ya, Pak? Betul. Pada saat itu ditanya mana buktinya, kitabnya sudah diangkat naik. Ya, terus kemudian ditanya, semua isi kitab saya hafal, ada di dalam otak dan hati saya. Kita lihat Nabi Mormon ini, ya, karena dia mengklaim sebagai nabi terakhir sesudah Nabi Pak Ikhwan. Ya, boleh salam. Sebelum itu saya sedikit aja, sebentar aja saya tambahin klarifikasi sedikit pernyataan dari Bu Sofiatul. Jadi gini,
yang dimaksud perbedaan oleh Bu Sofiatur di dalam manuskrip Alkitab, saya mau sedikit klarifikasi. Begini, Alkitab kita Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu berisi dua jenis teks manuskrip, yaitu teks-teks manuskrip Bizantin, misalnya kita kenal dengan Chester Beatty, Vulgata, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga mempunyai teks-teks manuskrip jenis Alexandria. Nah, misalnya itu Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, dan lain sebagainya. Nah, Alkitab kita yang sebagian besar kita pakai itu dari teks-teks Bizantin, jenis Bizantin, dan disatukan dalam Textus Receptus atau teks mayoritas. Kemudian teks Alexandria itu disatukan dalam Westcott and Hort atau disebut teks kritik. Nah, kita berbicara Perjanjian Baru, yang dimaksud perbedaan adalah bukan berbeda, tapi ditemukan di teks Bizantin, tapi tidak ada di teks Alexandria. Sehingga di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita diberi tanda dengan tanda kurung. Seperti di Markus itu. Jadi bukan berbeda, tapi ditemukan di Bizantin, tapi tidak ditemukan di Alexandria. Sehingga diberi tanda kode, itu tanda kurung. Itu artinya, kalau berbicara Perjanjian Lama, kita memiliki beberapa sumber manuskrip Perjanjian Lama. Dari Ibrani, misalnya Pentateuch Samaritan, kita punya. Kemudian kita punya Masoret Text. Terus kita punya juga Dead Sea Scroll. Kita punya yang Yunani Septuaginta. Dan kita punya juga Silver Amulet. Dan kita punya Hexapla. Oke? Nah, memang ada perbedaan di Masoret Text dengan di Dead Sea Scroll dan Septuaginta. Contoh. Aduh. Dimatikan dulu feedbacknya itu kedengaran. Saya kasih contoh beberapa. Misalnya di Kejadian atau di Ulangan yang Kejadian, sorry. Di situ disebutkan anak-anak Israel di teks Masoret. Tapi ditemukan di Septuaginta dan Dead Sea Scroll disebut anak-anak ilahi. Kemudian misalnya di Zakaria disebut yang tertikam, aku yang tertikam. Itu ditemukan di Dead Sea Scroll dan Septuaginta, tapi di Masoret ditulis dia yang tertikam. Itu contohnya. Namun, poinnya yang saya mau katakan, itu tidak mengubah doktrin Kristen. Itu sedikit variasi dan sangat kecil. Dan kita beruntung, kita memiliki berbagai jenis manuskrip yang saling melengkapi dan saling memvalidasi satu sama lain. Jadi sesuai ya bahwa kitab kita harus memiliki 2 atau 3 lebih saksi. Itu aja. Jadi sekali lagi kesimpulannya, Perjanjian Baru saling melengkapi. Ditemukan di Bizantin, tidak ditemukan di naskah tipe Alexandria. Di Perjanjian Lama ada sedikit variasi, tapi kita punya 2 saksi selain Masoret Text adalah Dead Sea Scroll dan Septuaginta serta Samaritan, Pentateuch dan lain sebagainya. Dan variasinya itu sangat kecil, tidak merubah doktrin utama. Itu aja sih saya mau tambahin, mau klarifikasi Bu Sofi. Terima kasih. Ya, jadi banyak orang Kristen itu minder ya. Kita nggak ngerti bahwa manuskrip Alkitab kita itu dari sisi jumlah merupakan juara nomor 1 terbanyak sedunia. Saya sudah pernah kasih Anda. Ya, kalau Anda mau materi kanonisasi Alkitab, Anda bisa dapat dari saya, Sofiatul, atau dapat dari Pak Singo Yehuda. Materinya cukup lengkap. Kalau Anda mau tahu bagaimana Alkitab ini sampai di tangan kita. Yang kedua, dari sisi terakurat penyalinannya, manuskrip Alkitab kita ini akurasinya ada 99,5%. Paling akurat. Jadi dari semua manuskrip total yang ditulis tangan, manuskrip itu tulisan tangan sebelum ditemukannya mesin cetak Johannes Gutenberg, ya, tahun 1450-an.
Semua manuskrip itu ditulis tangan, teman-teman. Ya, baik tulisan Plato, tulisan semua, tulisan sejarah-sejarah kuno semua salin pakai tangan. Manuskrip Alkitab itu juara pertama dari sisi jumlah terbanyak, dari sisi terakurat penyalinannya. Jadi Anda bisa percaya dalam integrity of our Bible. Yang saya herankan, teman-teman, manuskrip Quran itu tidak lebih dari 10 jari tangan saya, cuma 6. Yang terakhir mereka klaim adalah Birmingham, cuma 2 lembar folio. Itu pun berbeda, tidak sama dengan Quran yang mereka pegang sekarang. Jadi klaim mereka Quran kami tidak berubah dari zaman Muhammad, setitik koma-komanya. Tadi Pak Lidana baru tunjukkan manuskrip mushafnya Ibn Mas'ud aja susunan surahnya beda. Dan saya bisa tunjukkan sama Anda manuskrip tertua tidak pernah mengandung surah Al-Fatihah. Ya, karena itu Al-Fatihah diperdebatkan. Karena ternyata Al-Fatihah adalah doanya orang Kristen Ortodok, teman-teman ya. Jadi mereka mengambil dari doa Kristen Ortodok berbahasa Aramaik, ya. Sehingga di dalam manuskrip itu surat Al-Fatihah tidak ada. Ya, makanya tadi dikatakan Ibn Mas'ud mulai mushafnya dengan surah Al-Baqarah. Ya. Nah, itulah sebabnya teman-teman, Muslim selalu mengklaim apa? Quran ini di dadaku, dihafalkan. Kenapa? Because they don't have the proof. Mereka tidak punya buktinya. Ya. Dan ini orang Kristen harus tahu, teman-teman, supaya iman kita dikuatkan. Jangan sampai ada bodoh, nanti ada pendeta-pendeta seperti dan cemume. Saya juga pusing itu kok jadi mumet nih ya, saya lihat-lihat pendeta gobloknya minta ampun kayak gitu. Ya. Pendeta keblinger kalau ada yang seperti itu. Ya. Stres itu. Jadi gini, saya mau menambahkan tadi, Mormon ini tahun 1840. Ya, dia mengatakan dia menerima wahyu dari Tuhan. Dalam satu malam, wahyu itu turun dalam kepingan atau lempengan-lempengan emas. Turun, kemudian dibantu oleh malaikat. Dia menulis wahyu tersebut menjadi satu kitab suci, kitab Mormon namanya. Nah, kemudian lempengan-lempengan itu setelah ditulis, yang anehnya langsung dia tulis dalam bahasa Inggris. Kemudian lempengan-lempengan itu kemudian diangkat kembali ke surga, ke langit. Ketika ditanya oleh para pengikutnya, di mana bukti daripada wahyu itu? Sudah tersimpan di langit, di surga. Terus dari mana buktinya? Ada di dalam kepala saya, makanya saya tuliskan. Ketika dikejar, satu-satunya ya harus dilihat isi otak kepalanya Mormon. Makanya pada tahun 1847 dia dibunuh. Ya, sebagai seorang nabi Mormon, pendiri ajaran Mormonisme, dia dibunuh. Salah satunya alasannya membunuh tahun 1844, dia dibunuh ya oleh pada tahun 1844 dan dia dijuluki sebagai Muhammad modern oleh New York Herald Tribune. Ya, karena sama. Ya, persamaannya adalah satu. Muhammad dengan Mormon. Nabi pendirinya mendapatkan kunjungan dari seorang malaikat yang membawanya pada wahyu dari sebuah buku. Kemudian kedua, istri pertama dari nabi pendirinya berusia lebih tua dari dirinya sendiri. Istrinya Joseph Smith lebih tua dari dirinya. Seperti Khadijah lebih tua jauh dari Muhammad. Kemudian Joseph Smith ini juga mempraktekkan poligami. Kemudian masing-masing dari Mormon ini juga setelah kematian daripada Joseph Smith menjadi dua aliran seperti Syiah dan Sunni. Kemudian menghormati Mormon, mereka secara istimewa didoakan tapi tidak disembah. Kemudian percaya bahwa kepercayaan mereka
agama mereka ini sudah dianut oleh Adam sebagai manusia pertama dan nabi-nabi setelah Adam. Jadi ajaran Mormon ini juga sudah diajarkan oleh para nabi sejak Adam sampai nabi terakhir, ya. Terus Mormon ini juga percaya bahwa teks Alkitab sudah dirubah-rubah dan sudah dipalsukan dari bentuk aslinya. Jadi yang paling benar adalah kitab Mormon. Alkitab sudah dirubah-rubah. Kemudian Mormon ini juga percaya ya bahwa Kristen sekarang ini menyimpang dari ajaran Isa Al-Masih. Kemudian Mormon ini juga menyangkal doktrin Tritunggal. Ya, kemudian dia mengakui agama yang paling benar di dunia. Kemudian melaksanakan puasa pada masa-masa tertentu, dan Mormon ini melalui nabinya Joseph Smith melarang praktek judi dan minum alkohol. Itu persamaan-persamaan Muhammad dan Joseph Smith. Silakan yang lain. Yang mengajarkan kawin di surga juga. Iya, ya mungkin, tapi nggak disebutkan. Hanya persamaan ini saja. Makanya dia disebut sebagai Muhammad modern. Ya, yaitu pada abad ke-18. Muhammad pada abad ke-7. Sama Pak Iwan ini bagaimana Bu Sofi? Silakan. Ya, silakan Pak Iwan. Pak Iwan? Pertanyaan saya untuk Pak Iwan, kenapa Pak Iwan nggak percaya Nabi Mormon? Karena sama-sama punya kitab suci dan tersimpan di dalam kepala dan hatinya. Silakan. Anda Muslim atau Kristen? Kristen. Ya, Kristen. Pertama, Mormon tentu bukan dari Islam. Seharusnya saya bertanya kepada Anda. Saya tidak mengatakan dari Islam. Dia nabi terakhir. Mengaku nabi terakhir. Tetapi dia mempunyai wahyu. Tidak ada bagian kekristenan. Dia menolak kekristenan. Bagian dari kekristenan. Saya bertanya kepada Anda. Pak Iwan, saya tanya kepada Anda, kenapa Anda tidak percaya kepada Nabi terakhir, Nabi Mormon? Kepada Anda. Nggak ada. Islam itu juga bidat Kristen, Pak. Tidak ada hubungan dengan Islam. Pak Ikhwan. Ada, Pak. Islam itu bidat Kristen. Mormon itu hubungan dengan Kristen seperti adanya juga gereja-gereja setan. Mengapa Anda tidak mengerti? Pak Ikhwan. Mormon sama kayak Nabi Musa. Mengaku Pak Ikhwan. Sesudah Yesus di dalam kekristenan, sesudah Yesus naik ke surga, tidak akan pernah ada nabi lagi. Mau bagaimanapun, tidak akan pernah ada nabi. Ketika muncul nabi-nabi, silakan kalian berebut. Yesus nabi ya? Bukan. Dari mana nabi? Ya, Anda katakan setelah Yesus tidak akan nabi. Tidak ada lagi nabi. Yesus yang Tuhan sendiri turun ke dunia menjadi manusia, menutup pekerjaan para nabi dan rasul. Ya, selesai. Baik. Kita senang berdiskusi. Saya ingin dulu menanggapi tadi tentang penamaan Al-Quran tadi Anda jelaskan. Bisa? Silakan Anda jelaskan. Ya, penamaan Al-Quran tadi ya. Bisa dibuka screen-nya? Screen-nya bisa dibuka nggak? Buktinya. Screen-nya nanti yang apa yang diminta, apa yang dia tunjukin berbeda loh. Iya. Tolong ditunjukkan bukti dan fakta seperti kita menyampaikan bukti dan fakta tadi, tulisan siapa, di buku siapa. Kalau tidak diputuskan saja. Pak Kodek turunkan saja. Ya. Oke. Pak Kodek. Screen dibuka. Ini mau share screen. Sesuai diturunkan. Iya. Coba. Ikuan mau share screen. Coba. Ya, baik ya, tadi dijelaskan oleh Pak siapa ini, bahwa Al-Quran, penamaan Al-Quran itu
tidak jelas ya dari siapa. Maka saya ingin menjelaskan Jawab sesuai dulu dengan dong, dalil. Fatbatu Ahruf. Kamu jawab dulu kenapa nabimu mengatakan Jibril menurunkan di dalam 7 Bentar ahruf. dulu, kan saya dialog sama Bapak ini dan dia sudah menyetujui saya menanggapinya. Nanti saya jawab. Ya. Jadi penamaan surat Al-Quran ya, ini dalilnya saya terdapat di beberapa hadis sahih bahwa Rasulullah SAW memberi nama beberapa surat Al-Quran, di antaranya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, dan Al-Kahfi ya. Sementara itu ulama berbeda pendapat apakah Nabi SAW memberi nama seluruh surat dalam Al-Quran atau hanya sebagian surat pemberian namanya berdasarkan istihad sahabat, atau dua pendapat ulama masalah ini. Ya, pertama, semua surat dalam Al-Quran yang memberi nama adalah Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan pendapat semua mayoritas ulama. Ya, ulama itu termasuk sahabat, tabi'in, dan tabi-tabi'in yang hidup bersama Nabi Muhammad. Ya, di antaranya Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya, beliau mengatakan semua surat-surat dalam Al-Quran memiliki nama yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian pendapat ini bukan pendapat orang belakangan yang bergelar doktor atau profesor, tetapi ini adalah ulama yang jauh lebih punya kapasitas bagi mereka yang bergelar doktor itu. Ya. Demikian ketika saya pula menunjukkan pendapat. Sebentar Pak, ketika saya menunjukkan tafsir Paulus, kenapa Anda membantah? Karena tafsir Paulus itu juga ditulis oleh ulama-ulama awal. Iya, ini Gak bisa, berdasarkan ada standar hadis ganda. ya. Nama-nama Ini juga surat tafsir kok, berdasarkan sebentar. petunjuk Yang Anda Nabi kutip ini Sallallahu tafsir. Alaihi. Bentar dulu, saya sama Bapak ini. Nggak Pak bisa Pak, Lidara, saya tidak saya terima. senang dengan Anda Pak tadi Lidara yang tidak penting. menerima ketika Iya. saya mau menunjukkan Ketika 25 saya tafsir diskusi dengan Paulus. Anda, maka selalu Saya kekacauan yang terjadi. tidak terima Anda pakai itu tafsir. perempuan, Saya seharusnya punya tidak etika. terima Anda pakai Jangan tafsir. seperti ini. Standar yang Kan sama. Anda tidak Tadi mau Pak, untuk dibuka saya kebohongan yang Anda tidak katakan. terima Anda pakai Ya, tafsir. Anda Tutup yang mau share-screen-nya. sengaja mengatakan Tutup share-screen-nya. kebohongan. Tutup Iya. share-screen-nya, Bu. Jadi Saya tidak dia terima. ketakutan ya. Enggak, Nama-nama kamu surat tadi berdasarkan ketika saya Nabi mengutip tafsir, Sallallahu kamu Alaihi bilang Wasallam, itu tafsir. karena Semua nama-nama orang surat. boleh Iya, bertafsir. iya, iya. Sekarang Bukan saya ayat-ayat tafsir ini. kamu. Nggak bisa Ya. dong. Ini kan tidak adil. Enggak, kamu kalau tidak boleh makanya kalau mengutip tadi dari kamu kan tafsir. Kamu hanya bisa Silakan, mengutip ada Islam. dari hadis. Tadi ketika Ya, saya kamu mengutip mau saya dari jelaskan tafsir, tentang Al-Fatihah. saya tidak Ya, mau jangan hanya kamu mengesankan berbohong dan standar umat ganda Kristen di yang sini. ingin mualaf. Pak Kamu Iwan. Iwan, Ya, kamu jangan tadi hanya ingin mengatakan mengesankan kamu tadi tidak seperti umat itu. Kristen percaya yang ingin tafsir. mualaf. Betul. Ketika saya Ya, mengatakan saya saya senang punya dengan Pak Lidara 25 yang tafsir, bersopan, kamu mengatakan menunjukkan kasih, itu ya. Tidak tafsir-tafsir seperti ulama. Sofia ini. Itu Sofia ini bukan tidak nabi. menggambarkan kasih. Ya, saya Dia tidak tidak punya kasih menggambarkan kepada kasih. kamu. Saya tidak punya kasih kepada orang pembohong seperti kamu. Kamu diam. Ya, Saya dan pembohong. saya Saya tidak punya Ya, kasih pembohong. kepada orang pembohong seperti kamu. Ya. Tadi kamu mengatakan ketika Malam saya saya menunjukkan tafsir, membuat kamu balikin mengatakan lepas saya tidak menerima tafsir Kamu ulama. masuk turut Ya, campur. saya tidak menerima tafsir kamu. Kamu harus bisa tunjukkan dari hadis. Tutup mulutmu kalau Ya, kamu itu tidak bisa tadi tunjukkan saya dari hadis. bukan lagi Baik, penjelasan. tenang Bu Sofi. Dengan- Baik, Tenang. Bu Sofi. Sekarang Tenang. saya menghadapi Irwan. Iwan, Terima kasih Pak Lidara. Saya senang bisa begini, diskusi dengan Anda. Pak Iwan. Kalau Jadi Anda ingat mau ya, berada ini di Iwan, Zoom ini. seorang pembohong dan Sebentar, Bu. pendusta. Bu Sofia, sebentar. Astagfirullah. Pak Iwan, kalau Anda mau Ya, Bu. berdiskusi di room sini, saya nggak mau Ya. kamu mengatakan ini kepada Ibu Sofi. Sebelum Pak Lidara datang, Ibu Sofi telah terlebih dahulu berkomunikasi, berdiskusi dengan kamu. Iya. Dari tadi, permintaan Ibu Sofi tidak terkabulkan. Begitu kamu menampilkan data ini, Ibu Sofi tidak bisa terima karena kamu juga menolak tadi, ya. Nah, sekarang tampilkan data yang solid, yang valid, seperti bagaimana para apologet Kristen menampilkan data-data yang valid. Itu Data primer, Bu. Data primer. Al-Quran Data dan primer. hadis. Bisa saya terima adalah ketika Saya kamu itu menunjukkan menampilkan hadis, yang bisa bukan saya terima tafsiran. adalah ketika kamu Ya, menunjukkan kalau ini tafsiran mushaf yang banyak ditulis orang bisa Muhammad gunakan dan hadis ada tafsiran, judulnya Bu, di situ. moderator.
Saya tidak Bedakan menerima tafsir tafsiran kamu. dengan Karena hadis. kamu juga tidak menerima tafsir. Tafsir itu bisa semua lebih orang. sahih dari Saya tafsiran. tidak terima tafsir Ini kamu. saja kamu dibohongi oleh Ibu Saya Sofi. tidak terima tafsir Tunggu, kamu. tunggu. Sabar, Tafsiran berbeda dengan hadis. biar saya yang jelasin, Bu, karena tadi saya yang pertama Oh, buka tafsir coba juga, Kak, dia tenangin bilangnya dulu, seperti Bang ini. David. Ya, silakan Pak Kafir. Ya, dia bilang gini, dari Ibnu Katsir itu bukan nabi, dia bukan rasul, dia tidak berkompeten untuk ini. Kami juga bisa menolaknya. Dia bilang seperti itu. Departemen Agama membuat tafsiran juga, dia bilang juga itu ditolak. Giliran dia sekarang ini bahwa tafsir maupun hadis yang memang juga penafsiran maupun asbabun nuzul yang kita juga tidak tahu dari mana rujukannya. Kenapa sekarang dia pakai itu? Nah, Hadis Ikhwan. itu bukan tafsir ya dari ulama. Loh. Hadis adalah ucapan Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat. nah yang kamu Paham tampilkan nggak? sekarang apa Ikwan? Ikwan yang kamu tampilkan sekarang apa? Data apa? Iya, hadis tadi saya sampaikan berdasarkan hadis Ikhwan, sahih Pak Ikhwan, Pak Nabi Ikhwan, Muhammad SAW, bukan tafsir. Pak Ikhwan. Tadi Makanya ada Bu ya, Sofi, Pak, ya. sebentar. Tadi Bu Sofi Ya. dan saya menampilkan sejarah Ya. yang didukung oleh hadis-hadis. Sejarah ini dari sejarah Ibnu Mas'ud langsung. Nah, maunya harusnya Pak Ikhwan juga untuk membantah ini pakai sejarah yang membantah sejarah-sejarah yang ditampilkan oleh Bu Sofi dan kita dan saya, bahwa sebenarnya tidak seperti itu Ibnu Mas'ud. Jadi itu yang baru ilmiah. Kalau pakai tafsir ya salah. Ini tafsir hadis juga. Tadi Bu Sofi sudah mengatakan di Paulus di kalau nggak salah Yasin ya Bu ya tadi ya, bahwa di situ dikatakan diutus 3 utusan, yaitu oleh Isa, diutus 3 utusan ke Antakya, yaitu Bulus. Kalau nggak salah itu betul Bu Sofi atau salah saya? Ya, tentang tafsir itu gitu loh. Jadi kalau bisa Pak Ikhwan supaya jalan baik diskusi ini, tampilkan data sejarah. Kita tadi tampilkan data sejarah yang didukung oleh hadis-hadis dan tafsir silakan, tapi sejarahnya dulu yang kita harus lihat, karena kalau tafsir ya itu kan tafsir modern juga. Kak, keberatan saya bukan di masalah tafsirnya, Pak. Keberatan saya tadi ketika saya menunjukkan tafsir itu sahih. Ya, itu adalah betul. tafsir-tafsir ulama mereka dan itu dekat dengan sejarah. Dia menolak. Iya, Sekarang dia mau tunjukin tafsir, saya nggak terima. Nah, ya itu. Silakan pakai data aja sejarah. Silakan Pak Iwan, jangan pakai tafsir. Tadi sudah pakai tafsir, Pak Iwan menolak. Jadi jangan standar ganda atau ambivalen atau ambigu. Yang Silakan bisa Pak saya Iwan. terima dari klaimnya Ikhwan adalah kalau kamu bisa menunjukkan mushafnya Muhammad. Ya, saya mendengarkan sampai Pak Dara Nggak selesai. bisa, kamu Tapi saya standar khawatir ganda. ketika saya bicara, lihat nih. Kamu nggak bisa. standar ganda, saya nggak bisa terima. Nah, ini Kamu kan, bukan sabar. diskusi yang baik. Diberi kesempatan, Oke, Ibu Sofi. apapun hasilnya Ikhwan, nanti ditanggapi Ikhwan. setelah saya selesaikan. Ikwan, pakai Nggak bisa, parameter kamu yang sama. standar ganda, saya tidak terima. Kalau itu Oke, tidak oke. sesuai dengan dirimu, kamu menolak tafsir. Begitu itu sesuai, kamu pakai Tandanya tafsir. tidak ada Saya Ibu Sofi di terima. sini, maka dialog akan berjalan dengan Saya sabar. tidak terima. Oke, Kamu Bu bukan Sofi, pendiskusi sabar yang Bu baik. Sofi. Oke, Ikwan, Coba di-mute kamu dulu pakai Bu Sofi para- itu. nggak bisa. Dator. Sekarang kenapa saya harus mute? Nggak bisa. Sabar Ikwan. Kamu kalau dialog itu pakai parameter yang sama. Jika Ibu Sofiatul pakai meter yang sama, kamu juga pakai meter yang sama. Jangan ketika diajukan dengan meter yang satu, kamu tolak tapi kamu pakai juga. Kan itu nggak fair namanya. Nah, makanya dengarkan dulu sampai selesai saya menjelaskan. Nggak, Kalau saya sudah bukan, kehabisan bukan. bahan, Bukan saya soal bilang itu. cukup dan Harus tanggapi. pakai parameter yang sama. Pakai Iya, parameter yang sama. Kalau saya itu punya pembukaan narasi untuk menjelaskan ke situ supaya Oke. dipahami. Kalau tidak diberi kesempatan, mana akan selesai? Oke, Coba 2 diberi menit. kesempatan sampai 2 saya menit jangan selesai. disela dulu. 2 menit jangan disela, baru kita lihat di mana kesalahannya. 2 menit baru kita bisa jelasin. Oke, lanjut kamu Ikhwan. 2 menit. Yakin ya bisa ini ya. Ya, pertama terkait Ibnu Mas'ud tadi, sejarahnya itu benar.
bahwa persoalan perbedaan qiraat. Ya itu benar. Tetapi apakah orang yang membahas tentang perbedaan qiraat ini paham tentang qiraat itu atau tidak? Jika tidak paham, maka dia akan melihat bahwa ini perbedaan yang menimbulkan perselisihan. Itu yang terjadi. Sehingga dengan melihat ini dikaitkan dengan pendapat cendekiawan belakangan ini bahwa surat nama di Al-Quran juga bukan dari Muhammad. Itu nggak nyambung. Jadi kalau qiraat itu berbeda, semua Islam itu tahu, Pak Lidara, Ibu Sofi. Tapi kami paham tentang qiraat. Contoh, saya kasih contoh ya. Ucapan qiraatnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu qiraat yang benar. Kalau ucapannya Bismillahirrahmanirrahim, itu salah. Makanya di Ibnu Mas'ud tadi saya mendengar bacaannya panjang kok berbeda. Itu terkait dengan dialek dan qiraat itu. Makanya kemudian qiraat yang tidak sesuai dengan dialek suku Nabi Muhammad, seperti tadi di Kufah terdengar berbeda, itu harus dihilangkan karena akan menimbulkan kesalahan makna bagi orang-orang yang tidak memahami bahasa Arab atau qiraat. Contoh, Maliki Yaumiddin, itu qiraatnya benar, tapi kalau Maliki Yaumiddin, ya salah qiraatnya. Dasmu, ahruf itu artinya huruf. Dan yang satu membaca lebih panjang, yang lain lebih pendek. Makanya bukan, saya bilang tadi dia loh. dulu. Enggak, bukan perbedaannya, bukan Malik Yaumiddin. Yang satu Malik Yaumiddin. Bukan gitu. Ya. Perbedaannya itu tadi salah nabimu satu, sebentar. saya Nabimu akan dengan contohkan jelas kepada mengatakan kalau yang satu membaca Azizun Hakim, yang satu membacakan apa tadi? Azizum apa gitu. Nabi berkata boleh itu sah dua-duanya. Artinya benar-benar berbeda. Bukan Malik Yaumiddin. Satunya Malik Yaumiddin. Bukan gitu. Itu bukan saya bilang salah satu pendekannya. qiraat yang saya sampaikan kepadamu, belum qiraat lainnya. Ya. Ahruf itu artinya berbeda. Itu bukan qiraat, itu tilawat, Ikhwan ya. Cengkoknya nggak seperti itu, Iwan. Tolol kali kamu nak. Harus bersedia. Ya sudah, saya buka datanya. Lebih baik menjelaskan, saya jelaskan dengan ada video. Nanti silakan lihat apakah berbeda dengan apa yang saya buka data nih loh, saya buka data. Apa? Ya, bukan Malik Yaumiddin. Yang satunya Malik Yaumiddin. Ya, buka screen-nya dulu. Oke. Ikhwan yang kamu jelaskan itu tilawat, bukan cara coba bacanya. buka screen-nya dulu. Nah, sabar dulu. Nih, gua buka nih ya, gua tunjukin buktinya ya. Sembarangan dia bilang tadi loh, Malik Yaumiddin. Yang satunya Malik Yaumiddin. Itu namanya tilawat kan? Itu namanya tilawat, ya. Nih, lihat nih, teman-teman bisa lihat screen saya nggak? Bisa. Ini loh perbedaannya itu loh, lihat nabimu sendiri yang ngomong ya, bukan kamu, bukan Malik Yaumiddin. Ini loh, nabimu berkata apa? Jika ada yang membaca Azizun Hakim dan yang lain mengatakan Sami'un Alim. Ini lagi di layar. Terima kasih Bu Sofi. Ini Anda bisa lihat nih, jika ada yang membaca Azizun Hakim dan yang lain Sami'un Alim. Ini loh, yang satu membaca Maha Perkasa dan Bijaksana, yang satu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Boleh itu mana aja baca yang paling mudah kata nabimu. Enak aja perbedaannya, Malik Yaumiddin. Bukan itu. Ini loh nabimu sendiri yang ngomong. Aduh, ini lagi dibahas apa? Kamu bahas apa, Ikhwan? Tolong datanya Ikhwan yang jelas, jangan takiah. Bahkan aku bisa tunjukkan sama Aisyah ya, sebentar aku tunjukkan Aisyah perbedaannya ya. Ya, tidak boleh. Siapa yang gila di antara kamu? Katalah jujur. Dia bisa bilang apa, kau jawab apa? Aku tunjukin ya perbedaan-perbedaanmu ya. Bukan Malik Yaumiddin. Bukan ya, gue tunjukin ini perbedaan Quranmu nih ya. Gue tunjukin ya. Adabi tilawat Al-Quran adalah ilmu Al-Quran yang membahas tata cara dan aturan seseorang dalam membaca. Itu namanya tilawat, Ikhwan ya. Bukan qiraat ya. Paham kamu? Saya ini abangan. Nggak seperti kamu, katanya kamu. Ikhwan sepertinya nggak tahu kamu siapa, kafir. Lanjut. Ikhwan. Sudah,
kalian mau ngomong ya ngomong aja, nggak bisa Ikhwan, tertib. Baru di ngomong sini sedikit tidak bahas dipotong lagi. tilawah. Kalau itu bohong. Iya. Ikhwan, kita lagi nggak Lihat bahas nih, ini coba kamu tilawah. baca. Ini kamu pinter bahasa Bahasa Inggris. skripnya. Bahasa Arab kan. Lihat nih, kamu baca. Ini ada 37 Bahasa sekarang skripnya versi kalau bisa. Arab di Iya. Quran. Ini perbedaannya lagi- kamu tahu nggak? Ada 93.263. Ini sekarang kamu baca nih perbedaannya nih. Jadi kalau Kita kalian menyamakan lagi- teks Al-Quran seperti kalian berpegang pada teks kitab kalian, maka Nggak terbalik sama. dengan versi Al-Quran sama Al-Quran, Alkitab ya. beda. Alkitab bukan kitab Ya, saja. beda. Jangan Kamu. kalian samakan Jangan dengan kalian samain. berpatokan pada teks. Jangan Ya, samain Al-Quran itu Alkitab kami ada di dengan dalam mulut-mulut orang Islam. Ya, iya, mau di sehingga dalam mulut, yang mau di paham dalam Al-Quran dada, adalah gua nggak orang peduli. Islam. Ini lihat bedanya nih, baca Ya, bedanya nih. Gua juga nggak peduli. Kitab PB-mu aja berbahasa Yunani. Jadi Mana Ya, ada gini, nabi terserah dari Ikhwan. kita, nggak masalah. Mau bahasa Yunani, Ya. Tuhan kami bisa semua bahasa. Mana ada nabi dari Yunani. Yunani? Itu produk Yunani. Ya, Lukas Nabi itu dari adalah dokter Yunani. pribadi Lah itu Paulus. karena kamu nggak tahu Lukas itu sejarah. dokter pribadi Paulus. Kamu tidak tahu Kamu sejarah kerjakan pada dulu zaman Yesus PR lingua apa yang daripada dipakai kitabmu. apa. Kitab Yunani, nabi dari Nanti Israel. kita Mengerti bahas Nabi Yunani. Sekarang kamu baca dulu ini Jangan perbedaan lari tadi. kemana-mana dulu. Kamu jangan lari. Tadi yang Ikhwan, kamu mengatakan Ikhwan, Malik Ikhwan, Yomidin. Gini, Gini. kesempatan bicara. Gini nih, boleh. Jadi Boleh saya ini, semalam Bu saya juga Sofi. diskusi dengan Maliki, Sebentar. berjalan baik Pak di data. Ya, Ikhwan, sebentar. Baik. Sabar, Tapi sabar, akhirnya Ikhwan, Ibu Ikhwan. Sofi ini Sebentar, Ikhwan. kelihatannya Ya. Maliki tidak sanggup, dia nyorotos terus. Akhirnya saya Ya, sanggup exit. bagaimana Maliki nanya kamu nggak bisa jawab, baru sekarang nge-framing. Ya. Kamu ini dengan Kemarin bicara lari. Mana Maliki nggak bisa, kebingungan. kebingungan. Oke. Kamu lihat di layar ini. Sekarang kamu lihat di layar. Ini Jangan ada perbedaan. Ini ada nyerocos-nyerocos. perbedaan enggak? Nih loh, kamu tadi mengatakan Quran itu tidak mempunyai perbedaan. Ini lihat nih. Ini versi Ini ya. Hafs, yang kanan versi Kalun. Kiraat. Ya, ini ada perbedaannya. Ini padahal ini sudah disatukan pada zaman Utsman. Bayangin pada zaman Muhammad perbedaannya seperti Ya. apa? Lihat, ya. Mana? Besarkan. Ya, Ikhwan, ini kita lagi baca kirawat, bukan baca nada. Kiraat. Itu bingung abang, bingung saya bang. Nih, lihat. Ini versi Hafs, ini versi Hisham ibn Ammar. Ini versi Hafs, ini versi Wars al-Azraq. Lihat Baca. nih. Jangan baca. Baca lalu baca. Lu kan Baca. bisa bahasa Baca. Arabnya. Kita Ya, Quran lihat Hafiz ada satu, beda tanda baca. baca. Kita lihat kamu bisa bahasa Arab apa tidak? Beda Baca tanda, sudah. jangankan beda tanda baca. Kalau Al-Quran versi Arab itu tidak ada tanda baca, tapi bacaannya tetap sama. Ini tanda baca ini hanya berlaku bagi non-Arab. Jangankan orang Indonesia, versi Urdu pun tanda bacanya juga Oke, berarti kamu berbeda, bisa baca tetapi Arab tidak gundul ya. Oke, sekarang mengubah isi iya, makna. kamu bisa baca Arab gundul. Oke, kita tes ya. Kamu bisa baca Arab gundul ya. Ya, saya bilang tadi, Arab gundul itu versi Arab. Kalau itu tanda baca itu digunakan Iya, untuk non-Arab. Kamu kamu bisa kan baca mengatakan nggak? tanda Saya baca minta kamu non-Arab. Sekarang kita akan tes kamu baca Arab gundul. Arab gundul saya katakan saya tidak bisa baca. Ya, Gimana siapa yang sih? mengatakan saya bisa baca? Kamu Jadi dengar kau buta nggak? huruf sama kayak nabimu. Kamu buta huruf sama kayak Nah, ini nabimu. kan, kamu sangat menunjukkan ajaran kasih Lu telanjang Tuhan bukan. itu. Nabimu bisa Hah? baca nggak? Gua tanya. Tuhanmu Nabimu bisa baca telanjang. nggak? Nabimu bisa baca nggak Nabimu pada telanjang zaman nggak? nabimu? Kau lihat nggak Nabimu Bentar, telanjang? Iwan. Pada Nah, zaman ulah, nabimu tuh Iwan. huruf Arabnya Jangan huruf melebar gundul. ya. Nabimu bisa baca nggak? Kutanya. Jadi jangan menghina begitu kalau nggak bisa berargumen. Jangan Saya anak juga kecil. Buta bisa huruf menghina kau. katanya mujizat. Kau menghina. Ya Gua Tuhan tanya. telanjang nggak Nabimu kau? kan benar-benar Nabimu ini, buta huruf nggak? Nabimu buta huruf nggak? Kutanya. Tuhan telanjang, ditelanjangi Wah, Romawi, kau sembah-sembah. Anak Maryam. Ada Tidak Oh iya boleh dong, jelas. melebar. Tuhan telanjang itu menanggung Jadi, ketelanjangan dosa kami Adam. Jangan. jangan lari ke sana. mulai. Kamu sekarang baca. Berarti Kalau kamu ingin buta belajar, huruf ya kayak belajar. nabimu. Sekarang Kamu aku wanita tanya, yang sangat- nabimu sangat buta huruf nggak? jahat di Nabimu muka buta bumi. huruf nggak? Iya, aku Ya, tanya. Tuhanmu telanjang Nabimu kelihatan buta huruf keluarga apa gimana? tidak? Arab Nabimu buta huruf apa tidak? Telanjang 157 gimana? Arab Nabimu buta huruf 157 nggak? kan jelas nabimu umi kan buta huruf kan Ya Arab Tuhanmu 157 telanjang nggak? kan Kamu jelas. jelas nggak dibantai sama Tapi kan Ini tidak anak dijelaskan. aneh ya.
Nabinya Iya, buta huruf katanya ditelanjangin, kamu kebanggaan, nggak betul lihat nggak Tuhanmu teman-teman? dengan kolor. Katanya kebanggaan kami betul. adalah nabi kami buta Bahkan itu huruf. tercatat ya. Betul. Gini, Ikhwan, tunjukkanlah. Nah, silakan Pak. Jangan Banggaanmu bahwa kamu punya Jangan- nabi buta huruf dong. jangan menghujat, ya jangan karena Yang menghujat itu siapa? Si Iya. Sofi duluan. enggak. Nabinya buta huruf kok menghujat. Sebentar, Nasihati Sebentar, Sofi ya. Pak Ikhwan. Masa Nabinya saya buta dinasihati? huruf itu kebanggaan kamu. Ya, gini, Kenapa Pak Pak Ikhwan. Lidara sekarang tidak menasihati Sofi? sebentar. Ya oke, Bu Sofi sebentar. Pak Ikhwan, saya mau tanya, nabimu umi atau buta huruf atau tidak? Ya Umi, buta huruf. Iya. Ya, berarti kan benar Ya, dong tidak yang bisa disampaikan menulis, Bu tidak Sofi. bisa baca tulis. Iya, kan yang disampaikan Bu Sofi benar. Kenapa Maksud- Pak Ikhwan terus maksudnya, menghujat? Maksudnya Pak Ya, yang Ikhwan, disampaikan Pak saya juga Lidara. benar. Pak Lidara, Tuhanmu Ya. maksudnya Ikhwan. ditelanjangi enggak? Tolong- Jangan menanggung dosa Iya, kami, sabar. betul. Enggak, Sabar. Kalau biar nabi saya jawab. buta huruf, Sebentar, Oke. sebentar. Tuhanmu ditelanjangi enggak? Sebentar, Oke. saya yang jawab. nabimu tuh Baik, buta huruf. Bagaimana Iya, iya. orang Tunggu, buta tunggu. Bu bisa Sofi, menuntut tolong orang sabar. buta Bentar, Bu semuanya Sofi. jatuh ke dalam lubang neraka. Oke, saya Pak jawab. Lidara, Pak Iya. Lidara, sabar Pak Jawab. Lidara. Ya. Jadi maksudnya Ikhwan, tolong tegur Sofiatul, jangan Ya. terlalu jujur. Itu maksudnya. Jujur. Gini, oke. Pak Ikhwan, kalau ini sudah melebar, ya Pak Ikhwan akan bicara. Kalau Pak Ikhwan berkata Tuhan saya telanjang, tidak ada Tuhan pernah telanjang. Kisah Hmm. kejadian penyaliban Di mana itu apa? Anda Anda bilang berkata mengatakan jujur lah. sebentar. Anda sudah Anda itu keterlaluan. sudah mulai bohong, berkata Sebentar. jujur lah. Di mana Itu Tuhan? bukan Tuhanmu. Enggak, Tuhan yang mana? Itu bukan Tuhanmu, saya tanya. Yang mana? Yang ditelanjangi Yang mana? ketika ditangkap Yang itu mana? bukan Tuhan. Yang mana? Yang mana yang telanjang? Yesus yang ditangkap. Dia manusia tidak atau Tuhan menggunakan- itu? Yang kamu lihat telanjang saya tanya. manusia atau Tuhan? Kamu Tuhan, jadi bukan dia bukan Tuhan. Kamu tahu Bukan Tuhan. Tuhan? Kamu mengerti Tuhan sama Allah, Sang Pencipta? Ya, Paham kamu, dulu. bagi kamu Yesus itu Tuhan bukan? Enggak. Saya tanya. Sekarang saya tanya, Melebar kamu akhirnya. Saya ngerti sekarang nggak tanya. Tuhan? Melebar. Yesus Oke. Kenapa Sekarang begini, melebar? Ikhwan, Kenapa kamu melebar? kalau Tolong nggak- kembali ke kalau fokus. kamu nggak Nggak usah sanggup ikutin si Iwan aja menjawab. lah. Iwan Ya, pulang aja kalau ke kamu rumah. nggak menjawab, nggak bisa menjawab, jangan Sama. melebar kemana-mana. Nanti itu urusan kita. Kita akan bedakan yang mana Tuhan, yang mana batu. Si Iwan ini udah Ya, nggak bisa Ikhwan. nih. Oke, Kalau udah melebar lanjut, gitu, silakan. diganti. Jangan melebar, lanjut saja. Iya, Bang. Nanti habis Nggak ini baru bisa dia, kamu Bang. sama saya. Malu dia. Nanti- Nggak ada ilmu juga. Main malu. Nah, Ya, ntar. saya tidak Mendingan tahu. kau belajar dari si Putra Rosan Pikir bahwa Republika masih mending. Apa kau? Malu lah kamu punya nabi buta huruf, makanya kamu malu. Jangan terlalu, Ya, Bang. punya Tuhan Republika telanjang itu. gimana kamu? Kamu Saya mana? tidak Kau malu bawalah dengan Tuhan bukti. saya. Dengar Iwan, Ya bukti dan kan semua orang Muslim. semua dunia tahu. I am not ashamed Ya. of my God and Saya of the jujur. gospel. Kamu Kamu yang jujur. malu punya nabi buta huruf. Kenapa? Karena orang buta menuntut orang buta Kamu macam malu kamu. nggak Dua-duanya punya pasti Tuhan masuk ke telanjang? dalam lubang neraka. Ya. Kamu malu nggak punya Tuhan telanjang? Enggak Saya ada tidak yang malu. malu, enggak ada yang malu di sini, Ikhwan. Justru, Nggak ada yang justru, malu. justru karena Kamu mau Yesus bilang telanjang malu. di salib. Kamu Saya mau mengerti bilang betul telanjang, sebenarnya nggak ada dosa. yang malu. Bentar, Pak Lidara, biar saya ngomong. Ya habis itu namanya Sebentar kan bisa Iwan, biar malu. saya ngomong. Justru karena Yesus telanjang di kayu salib, saya tahu betapa besarnya dosa saya. Karena seharusnya saya yang telanjang, saya yang dibuat malu karena dosa saya. Tapi Yesus menggantikan dosa saya. Dia menggantikan saya yang harusnya saya mati di salib. Tapi dia menebus dosa saya. I am not ashamed of my God and of the gospel. Unlike you, Iwan, you ashamed of your prophet. Bukan hanya kamu malu kelakuan nabimu saja yang buta huruf, tapi kamu malu akan semua moral yang dilakukan oleh nabimu. Yang akan kita bahas sebentar lagi, apakah moral Paulus lebih baik daripada moral nabimu. Kita belum sampai pada inti masalahnya ya. Saya mau membahas moral etika Paulus yang jauh lebih baik daripada moral dan etika nabimu. Oke, saya mengambil keputusan di sini. Pak Iwan, maaf saya tidak bisa terima kamu untuk berdiskusi lagi karena tidak qualified ya. Dan saya mau acara ini berjalan dengan lancar. Gak usah Bu, gak apa-apa, biarin aja, biarin. Tapi dia nggak kan ya. Harusnya Ibu Sofi jangan memulai melebar halang
Jadi sifatnya begini mengejek Ikhwan, oke pemimpin. Ikhwan, oke. Kalau Ibu Sofi tidak Kok ke sana, mencela? Nabimu ya memang bisa jadi buta huruf saksi. kok. Saya tidak pernah menghina. Memang Nabimu ya buta kan? huruf. Sudah. Iya, memang jelas, tapi nadanya itu seperti menghina. Sudah. Iya, kan? Ya Kita iya, kita karena kamu tidak buta huruf sudah. seperti Nabimu. Enggak penting ini. Enggak penting untuk dibahas. Dan teman-teman di sini, Ikhwan Saya itu udah tidak buta huruf seperti kepanasan. Nabimu. Saya bisa baca, saya bisa Sampai nulis, Ibu saya Sofi seperti itu Nabimu. dirilis. Kepanasan, mungkin ada yang udah Di next kepanasan. aja, di Udah next minum aja dulu, itu, di minum. next Saya aja. pingin. Minum, ras. Iya, Deres udah dulu. kepanasan Iya. kamu, Wan. Oke, kita diskusi dulu. Kita mau lanjut Istirahat gimana dulu. nih? Iya, Iya, Saya diskusi iya. aja kembali ke topik. Iya, Kembali ke Saya mau topik. nyanyi Itu dulu. saja, saya sudah Ibu mau Sofi belum istirahat. selesai Yang tadi penting masalahnya menyelesaikan dinasihati topiknya. itu si Sofi itu supaya Ya. beradab ya, tidak Coba sembarangan bicara. kembali ke topik. Saya beradab, saya punya etika, Terima saya bisa kasih, Pak bisa baca Hidara, ya. nulis nggak buta Sampai huruf, ketemu makanya lagi. saya punya adab. Sudah. Ya, oke, terima Jangan pergi pulang, Wan, tidur. Iya, Besok mau sambil kerja. minum Ya. Pak Rames. Jaga anak istri. Udah, pulang. Jangan Ya, tilawat di terima kasih, qiraat ya. ya, Pak. Ya, Doa dulu tilawat sebelum di sini, tidur. bukan qiraat ya. Iya. Biar Belajar lagi, yang Pak berilmu Iwan, ya, aja, nanti yang sini, punya ya. Bawa data bisa ini diskusi. Besok bisa datang sini lagi asal kau bawa data lah. Dan jangan jadi Islam penghujat. Tak Baik. baik. Sama Kita, saya nggak apa-apa, Pak kita Iwan. lanjut. Kapan waktu diskusi sama saya. Bu Sofi mau lanjutkan tadi? Tadi kan terpotong. Jawab Ya. tentang kiraat kok. Udah jam Oke. 1. Sudah jelas, sudah ya. closing Ya, statement close. aja, Bu. Ya, sebelum closing statement boleh saya bicara. Iya. Karena besok jadwal kita Iya. dengan Rabi. Jadi topik apa yang mau diangkat? Saya ditanya untuk supaya thumbnailnya bisa kita naikkan hari ini. Wow, itu. Ayo Bu Sofi, teman-teman yang lain. Pak Sniper udah dikasih co-host belum Pak Kodek? Biar bisa bicara Pak Sudah, Sniper. Bu. Oke. Dia tadi minta di mute, unmute apa gimana tadi prosesnya. Oke. Ada Pak Singa juga di sini. Ya, sebelum kita tutup mungkin ya karena sudah jam 1 juga besok harus kerja. Jadi apa topiknya ini supaya saya sampaikan dan dibuatkan thumbnailnya supaya kita naikkan besok pagi. Pak Billy, mau topik apa? Kita closing statement dulu baru kita pikirkan topik, Bu. Oh, ini mau live-nya mau di-stopin dulu. Iya, Mau ganti topik lagi. Oke. Iya, jangan kepanjangan YouTube kita. Oke. Nanti teman-teman yang di live kita akan live lagi kembali. Bersabar ya. Live kita akan di-stopin setelah tutup statement. Baik, siapa yang mau tutup statement? Duluan. Bu Sofi atau Pak Lidara? Iya, kalau saya closing statement-nya di dalam diskusi ya kebetulan Pak Ikhwan masih ada. Cobalah kita berdiskusi dengan intelijensia yang tinggi. Ya harus di apple to apple. Ya jadi kalau kita memberikan data, Bu Sofi memberikan data, ya saya yakin Bu Sofi nggak akan begitu kalau dia tidak diberikan standar ganda. Jadi kalau diberikan data, coba tolong tampilkan data. Nah itu baru diskusi yang enak. Tapi kalau dengan dengan asumsi, dengan tanpa data ya berarti berat sebelah. Itu saja karena kebiasaan kita, kebetulan saya sama Bu Sofi sama, kebiasaan kita menampilkan data. Bukan hanya bicara, Ikhwannya sudah keluar ya. Jadi itu Bu Sofi ya. Jadi ya biarlah. Dan kebiasaan mereka memang seperti itu. Dan ketika mereka sudah terdesak, mereka akan menghujat. Nah itulah kebiasaan mereka. Gitu. Silakan Bu Sofi. Ya itu kayaknya ada tangan, mungkin pasti dulu Pak RCS. Oh, oke. Pak RCS silakan. Shalom.
Cuma mungkin sudah terlambat kawan-kawan karena Iwan sudah keluar. Sebenarnya aku tadi mau ngasih usul supaya stuck yang tadi itu bisa mencair kembali, tapi Iwannya sudah keluar. Singkatnya begini sih, dia kan sudah mulai ngeles sama ngeyel. Tadi kan waktu Pak Liadara ngomong mengingatkan, harusnya kita tuntun dia. Kamu punya waktu misalnya 6 menit, tolong outline-mu, rencanamu apa? Step pertama 1 menit apa mau diterangkan, step kedua apa, step ketiga apa, harusnya gitu kawan-kawan. Jadi dia kita jepit sampai dia tidak bisa ngelak gitu sih kalau paham. Tapi karena tadi rame begitu, sayang sasaran target kita bisa melepaskan diri dalam kericuhan itu. Tapi kalau kita berikan kesempatan sama dia, tapi kita minta dia tunjukkan dulu outline apa yang akan diucapkannya dalam misalnya dalam 6 menit, step pertama apa, step kedua apa, step ketiga apa, dan seterusnya gitu kawan-kawan. Gitu aja, terima kasih, lanjut. Baik, Bu Sofi silakan Bu Sofi. Oke, sebenarnya ini diskusinya harusnya masih berlanjut ya. Kita targetnya tadi sebenarnya kita mau bicara mengenai Paulus ya. Tetapi ketika kita mau tunjukkan tafsir, kita mau tunjukkan hadisnya sudah menolak tafsir. Ya, dia mengatakan tafsir itu bisa siapa saja. Makanya saya nggak terima. Ketika dia menunjukkan tafsir, saya tidak terima. Kenapa? Bukan saya tidak menerima tafsirnya, saya tidak menerima standar gandanya. Biar dia rasain. Bagaimana kalau dia tidak menerima sumber-sumbernya sendiri. Ya, jadi nggak boleh standar ganda. Kayak tadi ketika dia mengklaim Bu Sofi itu ngarang sendiri. Makanya saya bilang saya bayar kamu 1 miliar kalau kamu bisa tunjukkan Quran zaman Muhammad. Kemudian dia bilang mengapa? Quran itu di dadaku terakhir. Pertama dia bilang Quran itu disimpan di Madinah. Terakhir dia bilang Quran di dadaku. Ini standar ganda, saya nggak terima. Ya. Kemudian ketika dia mengklaim yang memberikan penamaan dalam surah ini adalah Muhammad sendiri, jangan pakai tafsir. Yang semua dia kutip itu dari tafsir. Ya. Dia harus bisa menunjukkan ini loh Bu Sofi, Quran zaman Muhammad. Dan persis, ini ada judul surahnya. Surahnya persis seperti yang susunannya sama persis, titik komanya hurufnya nggak berubah. Itu saya bisa terima bukti itu. Ya, tapi kalau dia tidak punya bukti itu, kemudian dia ngarang, oh ini begini, kemudian dia menggunakan tafsir, saya nggak terima. Karena di dalam hadis tidak pernah ada yang mengatakan Muhammad menamai surah itu. Makanya ulama tadi berselisih paham. Ya, bahkan ada beberapa ulama mengatakan yang nama-nama binatang tadi, surah sapi betina, lebah, laba-laba, semut, gajah, kuda, macam-macam itu ya, nama-nama surah itu. Mereka mengatakan itu bukan dari Tuhan itu. Bahkan kalian tahu ya, surah-surah itu mempunyai nama tuh bukan cuma satu. Surah Al-Fatihah itu mempunyai banyak nama kalau Anda tahu. Ya, kemudian ada surah Bara'at atau surah At-Taubah. Ya, ada surah yang mereka sebut surah Muhammad, sekarang itu namanya surah Al-Qatal. Jadi nggak mungkin ini namanya Muhammad. Karena apa? Awalnya bukan surah Muhammad, namanya surah Al-Qatal. Dan itu sejarah, teman-teman. Ya, dan itu kebohongan kalau dia mengatakan itu semua nama diberikan surah Muhammad. Makanya ada selisih para ulama. Saya tidak terima bukti itu. Anda harus bisa membuktikan ini Quran zaman Muhammad, Muhammad yang menamai surahnya persis plek dengan nama surahnya sekarang. Tapi apa? Yang saya beratkan tadi loh, teman-teman. Contoh misalnya ketika kita bicara qiraatus sahabah atau kita bicara 7 aruf. Yang saya beratkan itu bukan permasalahan perbedaan bacaan. Perbedaan bacaan itu di dalam Alkitab kita juga ada. Yang saya permasalahkan adalah ketidakjujuran mereka dalam berapologet. Ketidakjujuran orang muslim dalam menyebarkan agama Islam. Itu masalah buat saya. Jadi Anda mengklaim Quran ini dari Lauh Mahfuz turun kepada Muhammad, didiktekan sama Jibril, kata per kata tidak berubah. Anda harus bisa membuktikan itu. Betul nggak teman-teman? Betul. Anda harusnya jujur. Memang betul Bu Sofiatul ini loh, pada zaman Muhammad memang ada perbedaan. Saya lebih menghormati itu loh. Kalian lihat diskusi saya dengan Ustadz Alwan. Ketika dia jujur, apakah saya ngeyel? Enggak. Saya menghargai orang yang jujur. Ya, saya menghargai orang yang berbicara dengan jujur, teman-teman. Kenapa? Yang kita bicarakan ini surga neraka. Yang saya bicarakan ini bukan masalah kuliner loh. Saya tidak bicara soal makanan, jalan ayat. Saya bicara mengenai nasib orang yang memilih jalan keselamatan. Dan jalan keselamatan yang mereka pilihan mereka ini menentukan surga dan neraka nanti ketika mereka mati. Ini nggak main-main, saya nggak main-main. I have no love for the debate. Ya, sama seperti Ustadz Malikil. Saya tidak punya kasih di dalam debat. Yang saya minta data, bukan kasih. Kalau Anda mau saya kasih, saya kasih. Saya tanya, berapa banyak orang yang debat dengan saya gorok lehernya. Saya tanya, rumahmu di mana, saya datangi, saya bakar rumahmu. Pernah saya mengancam, teman-teman? Tidak.
saya minta Anda jujur di dalam berdiskusi. Saya minta Anda jujur di dalam berdebat. Ini loh Bu Sofi. Kalau memang kamu tidak punya manuskrip, kamu ngomong saya tidak punya manuskrip, Bu Sofi. Quran itu di dadaku. Boleh, tapi jangan muter tadi Quran di Medina, Quran di kotak di Ka'bah, Quran di mana lagi tadi yang disimpannya di macam-macam. Jangan. Anda harus bisa buktikan omonganmu. Anda mengatakan Quran ini titik komanya tidak berubah, buktikan. Itu yang saya minta. Ini loh Bu Sofi, manuskripnya Quran disimpan di museum ini titik komanya tidak berubah. Ini loh Bu Sofi, lihat. Surah 1 sampai surah 114. Tadi saya sudah ditunjukkan mushafnya Ibn Mas'ud aja tidak sama dengan Quran yang kalian pegang. Mushafnya Ubay bin Ka'ab malah kelebihan surahnya 2 surah dibanding surah yang kalian pegang sekarang. Ibn Mas'ud kurang 3 surah dari surah yang kalian pegang sekarang. Susunan surahnya tidak sama. Saya bisa tunjukkan ayatnya berubah di mana saja. Ribuan perbedaannya. Anda harus jujur, teman-teman. Mana pernah saya tidak menghargai umat muslim yang tidak jujur. Ada banyak cendekiawan muslim yang saya bisa tunjukkan, ada videonya ya. Mereka berkata, ini loh ada kiraat yang berubah begini-begini. Pernah saya ngomel-ngomel? Enggak pernah. Kenapa? Saya menghargai orang yang intelek dan berdialog dengan bagus. Berdialog dengan data dan secara cendekiawan. Bukankah teman-teman di WFM ini mau kita bukan bergulat di pasar, tapi kita berdiskusi dengan data. Kalau saya tunjukkan data, kemudian Anda ngotot, Anda mencoba memfitnah, itu jangan belajar sama Sofiatul penipu, Sofiatul pembohong. Saya tidak terima Anda katakan begitu. Kenapa? Karena saya menunjukkan data. Jadi Anda harus bisa balas argumen saya dengan data, teman-teman. Itu yang saya minta. Ya. Jadi masalah saya bukan masalah. Kemarin saya ngomong sama Tristan misalnya. Saya bicara surat 65 ayat 4. Saya bilang, I don't care about your prophet married a 6-year-old child. Saya tidak peduli nabimu menikahi anak umur 6 tahun, itu urusan pribadinya dia. Yang saya pedulikan, itu ada ayat di dalam Quran surat 65 ayat 4 membolehkan pedofilia. Membolehkan orang menikahi anak yang belum puber, di bawah usia, belum menstruasi. Itu there's problem. For me there's a problem. Karena kalau begitu sekarang orang ketika pedofil ya, ketika mereka mau menikahi anak kecil, anak di bawah, mereka punya pijakan hukum karena itu menjadi ayat di dalam Quranmu. That is my problem with your Quran. Lalu Tristan tuh muternya apa? Bu Sofi, ada wanita tuh yang tidak menstruasi seumur hidupnya loh. Kok kesana tuh urusannya? Tidak ada urusan. Dia tidak jujur, itu permasalahan saya. Selama kamu tidak jujur, saya ngotot. Kalau Tristan berbicara jujur, benar Bu Sofi. Misalnya seperti Muhammad Hijab, videonya Muhammad Hijab ketika saya tampilkan. Kalau kamu berdasarkan ayat Quran, maka kamu punya pijakan pedofilia. Karena Quran membolehkan untuk menikahi anak di bawah umur. Itu jujur, teman-teman. Itu saya angkat jempol. Itu jujur. Itu orang yang berbicara jujur. Tapi kalau kamu muter, ngejar buntut, di depan saya kamu muter, dan kamu tidak jujur, itu problem buat saya. Ya, saya punya problem dengan orang-orang macam kalian yang tidak jujur. Problem saya, problem banget. Kalau Islam itu agama yang benar, jangan disebarkan dengan kebohongan. Ya, ketika Adi Hidayat mengatakan Islam disebarkan dengan pedang, dia jujur. Itu fakta sejarah. Ada buktinya, ada sejarahnya, ada tulisannya. Saya acungi jempol Ustadz Adi Hidayat. Kenapa? Jujur. Begitu juga ketika saya berbicara tentang kekristenan, teman-teman. Saya bicara jujur. Saya not sugarcoated, saya tidak membuat satu gula-gula. Kekristenan begini ya, ini Alkitab turun dari langit atau turun dari langit. Alkitab tulisan manusia dan kita berbicara jujur. Ketika Pak Singa Yehuda misalnya menampilkan data tentang sejarah gereja, sejarah konsili gereja, jujur nggak? Jujur. Ada pertentangan nggak doktrin? Ada. Ada bidah di dalam Kristen nggak? Ada. Kita bicara jujur, teman-teman. Itu loh yang saya minta. Problem saya adalah dengan tidak jujur, baik Anda Kristen maupun Muslim. Problem saya kalau Anda tidak jujur. Ya, ketika kita bicara sejarah gereja juga harus jujur. Yang jelek-jelek mereka nggak mau bicarakan dan ya, yang jelek-jelek mereka tutupi. Ini yang masalah, teman-teman. Begitu juga ketika kita bicara saya bicara sejujur mungkin. Anda lihat video-video Al-Hayat Indonesia. Saya mencoba melihat dari
dari sisi objektif, oh ini Alkitab seperti ini, ditulis oleh Musa seperti ini. Saya mengimani Alkitab setitik-titik sekoma-komanya. Tapi saya melihat Alkitab dengan kejujuran. Saya melihat Alkitab apa adanya. Ya, makanya saya kemarin ada story ya, ada perbedaan pendapat dengan teman-teman Katolik kalau ada yang tersinggung. Maria perawan forever and ever, perpetual virgin. I'm sorry, saya tidak menganut paham itu karena Alkitab tidak mengatakan demikian. I have to be honest with the Bible. Saya harus jujur terhadap Alkitab apa adanya. Apa yang Alkitab katakan itu yang saya percaya. Bahkan saya tidak mengambil kitab apokrifa, teman-teman. Saya tidak ambil dari bahan-bahan kitab apokrifa. Yang saya bisa terima adalah ketika itu bukti arkeologi, ketika itu bukti inskripsi saya terima itu. Ketika itu bukti sejarah saya masukkan. Saya tidak ambil dari kitab-kitab apokrifa. I have to be honest, itu tradisi, tidak bisa dipercaya sumbernya. I have to be honest, saya harus jujur ketika saya bicara tentang kekristenan, tentang gereja. Ya, itu loh problem saya dengan kalian teman-teman. Ya, itu problem saya, maka dengan Pak Dani saya stuck diskusinya. Kenapa? Nggak jujur orangnya. Contohnya kemarin ketika diskusi dengan Edis TV itu saya muat. Ya, dia menuduh Edis TV membuat kesimpulan 73 golongan, 72-nya masuk neraka, 1 orang selamat. Dia bilang itu cuma kesimpulanmu Edis. Ketika ditunjukkan hadisnya, dia bilang apa? Loh ini hadis nggak ada sanadnya, begini-begini muter-muter. Padahal dengan jelas itu ada di dalam hadis mereka. Jadi problem saya punya problem dengan orang-orang seperti itu. Terus terang saja. Tapi kalau kamu jujur, kayak kemarin, oke Bu Sofi, memang saya punya masalah ini, begini-begini. Anda tanya apapun tentang Alkitab, saya jawab enggak? Saya jawab. Yubi itu loh tanya tentang Alkitab, saya jawab. Kalau ada teman-teman di sini yang kalau ala Yubi masuk dan memang nanyanya itu terus sih, saya tahu. Dan kita juga sudah capek menjelaskannya. Tapi kita harus jawab, teman-teman. Saya tidak pernah lari dalam menjawab Alkitab. Jangan pernah kita lari dalam menjawab Alkitab. Alkitab bisa dipertanggungjawabkan. My problem is dengan orang-orang yang tidak jujur seperti ini. Kelihatannya baik. Saya menghargai Pak Iwan. Anda baik, saya akui. Tapi satu, Anda terlalu tidak jujur. Anda terlalu melihat agama Anda itu dengan kacamata kuda. Anda tidak bisa dengan objektif menilai agama Anda Islam. Itu problem buat saya. Ya, itu saja saya rasa. Baik, terima kasih Bu Sofi. Awalnya ini topiknya adalah ngobrol santai. Nggak sangka sampai si Ikhwan masuk dan sedikit membuat kericuhan ya. Karena dari teks awal waktu Ibu Sofi sedang menjelaskan, dia menchatting di dalam chattingnya, mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang Bu Sofi. Jadi itu juga saya menentang dia. Dan baik teman-teman, untuk saat ini kita akan mengakhiri live-nya dan kita akan kembali live nanti. Beberapa teman apologet yang di sini, yang masih ada di sini, akan bersama-sama lagi, akan mengudara. Ya, Tuhan memberkati. God bless everyone. Pak Kodek saya yang matiin atau Pak Kodek? Ya, Pak Kodek ya. Oke. Baik, teman-teman, kita akan... Ya, saya gregetan juga sih Bu Sofi dengan dia, soalnya dia nggak bawa data yang solid ya, valid gitu. Ini terus Bu, ngeyel. Kebohongannya Bu terlihat sekali begini Bu. Kebohongannya Bu sangat terlihat gini. Waktu dia ngomong Quran itu ada di dadaku. Loh, bukankah bukankah kita bangsa Indonesia mengatakan Garuda di dadaku? Nah, sedangkan setahu saya Bu, Garuda belum mualaf Bu. Masa bisa bersamaan Bu? Iya. Oh, betul brother. Nah, ini karena nggak ada Muslim, kita buka aja mute-nya ya, biar Iya, Anda sendiri. Ya, silakan Itu. Bapak-bapak. Memang ini udah bebas kan? Oke, iya. Terus kita sebelum kita ngobrol bebas itu Pak Lidara sedang menunggu kita itu buat acara besok. Oh, apa Iya. topiknya? Topiknya apa? Ya silakan. Kemarin kan sudah Ismail dan Ishak. Apa lagi yang mau disampaikan supaya dan juga puji Tuhan
hari ini channel saya sudah bisa live lagi, jadi bisa digandeng lagi sama WAFM. Oke. Jangan lupa Pak Kodex. Dengan pakai account yang sama. Sama, iya tetap. Kemarin kan hanya di. Bagaimana? Kenapa bisa dilepasin? Gimana caranya? Ya itu berkat Tuhan. Saya bernegosiasi. Bernegosiasi. Ya, email, ya. Oke. Jadi sekarang sudah bebas. Jadi sudah bisa live lagi. Puji Tuhan. Berarti kalau di tag dicantolin udah bisa live yang channel yang Lidara Rewamo yang dulu kan? Iya, yang itu. Lanjut. Apa nih itu temanya Iya, besok? Pak Bram punya usul nggak Pak Bram? Ya Bu. Ada usul nggak? Besok kita kan ada acara rabai, ada acara yang ada topik yang mau dibahas nggak? Itu kan Muslim ini kan mengklaim bahwa Muhammad itu kan sanadnya sampai kepada Ismail. Nah, apakah di dalam Yudaisme itu silsilahnya itu sampai ke Muhammad itu apa enggak gitu? Nah, kemarin itu? udah sudah. itu. Sudah. Okay. Ya, Ismail sama itu. Kemarin sudah kita tanya juga sudah. Kalau bisa dari Alkitab apa? Ya, kira-kira ada lagi nggak? Pak Kodek? Mau bahas apa? Ya, Pak Kodek. Bu Sofi, apa Bu? Mungkin. Nggak tahu buntu Pak. Kepala gara-gara jangan. Enggak apa-apa sih. Iwan itu masuk nggak apa-apa. Gue sebenarnya nggak ada masalah. Tapi tadi gue sebel. Dia itu pertama udah menolak tafsir, Pak. Tahu nggak? Iya. Udah gitu sekarang dia pakai tafsir, dia gue semprot. Iya, bener Bu. Cuma kan masalahnya yang disemprot orang ODGJ ya susah, dia tetap aja nari-nari. Iya, biarin dia rasa gimana kalau dia nggak boleh pakai tafsir. Jadi begini, kalau debat dengan mereka, kalau saya lihat nggak boleh pakai timer. Karena kenapa? Kalau kita menggunakan timer, di situ kesempatan mereka untuk nge-framing kita. Kayaknya nggak boleh pakai timer. Itulah kelemahan kita untuk kalau pakai timer, nggak bisa. Menurut aku, kalau Ikhwan itu jauh lebih baik. Dia pakai timer tuh nggak masalah kalau buat gue. Karena kemarin waktu gue moderatorin dia sama si siapa sih kemarin dia sama Malikil. Iya, itu kan bagus. Cuman Malikil kurang tajam tuh. Gue juga gatel sih. Gue kalau ada debat gitu kayaknya udah gatel, pengen gue garuk sendiri. Tapi ya udahlah gitu. Cuman tetap bagus gitu. Kali pakai timer nggak apa-apa. Cuman gue keselnya itu loh. Tadi kita kan mau bicara soal Paulus, sedangkan itu kan ada di tafsir surat Yasin 14. Belum gue tunjukin dia udah ngomong. Tafsir itu nggak kepake, Bu Sofi. Itu bisa semua orang. Kita nggak pakai tafsir bla 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 gini, dia tolak. Belum gue tunjukin dia udah tolak. Sekarang dia mau nunjukin pakai tafsir. Sembarangan. Ya gue tolak lah. Oke. Ya, kita ke ini judulnya topik. Apa? Iya. Kira-kira topiknya apa? Aku nggak tahu apa yang mau dibahas. Ya. Terserah Rabi aja lah mau bawa apa. Justru dia minta kita dari kita apa ini aja lah tentang ini aja ya bait suci aja ya kenapa arti ini aja, arti bait suci coba bisa diterangin nggak? Arti maksudnya ruang halaman, ruang kudus, maha kudus itu Pak. Oh gitu. Atau apa enggak kalau saya sih ke ini Bu di imamat aja tuh bagaimana kok Yahudi bisa, kalau kita lihat sejarahnya kita tahu di situ kan bahwa dulu berarti kan ada orang yang melihara babi. Waktu Yesus mengusir setan gerasa, itu kan orang peternak babi.
Berarti Ya, kan ada peternakan babi di Oke, situ. Pak. Di Yerusalem. Jadi kalau saya sih gini, ya terserah teman-teman. Kalau saya sih kenapa babi haram? Oh. Ya, itu Itu aja. aku udah kasih video singkat. Apakah babi bisa dibuat rendang? Iya. Ya, dan bagaimana sejarah sejarah kemudian babi itu jadi haram. Kemudian malah saya mau tambah dengan kenapa apakah sampai sekarang ritual Brit Milah itu masih dijalankan seterusnya sampai sekarang atau bagaimana? Karena versi Rabini dengan Rabi yang lain kan berbeda-beda. Itu aja mungkin. Silakan yang lain kalau ada. Kalau aku komen sedikit aja ya. Maksud aku kalau boleh gitu. Biarlah tentang babi itu